Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dan kami masih bersama dengan Menpora Zainuddin Amali. Pak Zainuddin Amali berbicara mengenai konstruksi konstruktif pemuda. Kira-kira apa yang sudah dilakukan oleh pemuda di masa pandemi ini kalau Anda melihatnya? Ya, eh, semangat anak-anak muda kita, terutama di masa pandemi ini luar biasa. Disinilah muncul hal yang positif. Mereka bergerak bersama-sama, bergotong royong, membantu lingkungannya, membantu sesama, dan mereka berada di garda terdepan untuk eh, turun ke masyarakat, memberikan bantuan, baik itu bantuan dari dirinya maupun dia hanya bertugas untuk menyalurkan berbagai bantuan dari pihak-pihak lain. Saya saksikan betul bagaimana semangat mereka, apalagi pada saat awal-awal pandemi, itu bergabung, bergotong royong, dan luar biasa mereka. Memang hal ini tadinya saya tidak menyangka, saya pikirkan anak-anak muda kita, kaum pemuda kita sekarang sudah sangat apatis, kemudian tidak peduli dengan lingkungan, dan akhirnya mereka apa yang terjadi cuek begitu. Ternyata pada saat pandemi ini kelihatan mereka bergerak dan sangat positif, bahkan bergerak ke sana kemari, mengumpulkan berbagai bantuan untuk menolong terutama masyarakat yang berkekurangan akibat pandemi ini. Dan saya kira ini satu hal dan sikap yang sangat positif yang ditunjukkan oleh anak-anak muda kita. Memang mereka pada saat pandemi ini yang biasanya bebas bergerak kemana-mana, akhirnya ya dia harus terkurung. Di awal-awal PSBB diberlakukan khususnya untuk Jakarta, itu semuanya harus stay at home. Tetapi kreativitas mereka tidak berkurang. Anak-anak muda yang kreatif memunculkan kreativitas dan itu bernilai positif. Itu yang dari sisi positifnya yang saya lihat ya. Semoga ini akan tumbuh terus, semangat solidaritas, merasa sesama, ada perasaan harus membantu, harus gotong royong dan lain sebagainya. Itu sebenarnya adalah akar budaya kita. Gotong royong itu adalah akar budaya kita yang awalnya saya khawatir jangan-jangan sudah mulai menipis, sudah mulai hilang di kalangan anak muda kita. Tetapi pada saat pandemi ini kelihatan betul itu muncul lagi. Mereka bersama-sama berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk menggagas berbagai hal yang positif untuk membantu mereka yang tertimpa pandemi COVID-19 ini. Iya, kadang-kadang memang kalau dalam masa krisis kita bisa melihat hal-hal yang positif justru muncul kembali ya Pak Zainuddin. Tetapi kalau kita melihat lebih jauh lagi, masih juga ada banyak warga pemuda yang menyangkal adanya COVID-19. Bahkan ada survei BPS beberapa waktu lalu yang menyebut bahwa kaum muda generasi Z adalah kelompok yang sulit untuk mematuhi protokol COVID. Kalau menurut Anda Pak Zainuddin, apa yang menjadi penyebabnya dan apa yang sudah dilakukan oleh Kemenpora? Ya, ini karena kebiasaan sebelum COVID, kan mereka ini bebas mau ketemu siapa saja, bebas nongkrong di mana saya, di kafe, di mall, nonton bioskop, dan lain sebagainya. Secara tiba-tiba ada pandemi, dan dia harus terkurung di rumah. Ruang geraknya terbatas, stay at home. Kalau yang masih sekolah, anak-anak sekolah, anak-anak mahasiswa, ya mereka harus belajar dari rumah. Dan bahkan ada yang golongan generasi Z yang sudah kerja pun mereka harus kena aturan WFH. Nah, pasti kaget. Dengan kagetnya mereka ini, maka dia mencoba untuk bagaimana dengan kebiasaan yang sebelumnya. Nah, ini yang sempat menimbulkan juga hal yang agak kurang bagus. Kita lihat bukan hanya di sini. Di beberapa negara, pandemi itu justru disebabkan oleh usia-usia yang masuk dalam generasi Z ini. Mereka menjadi pembawa karena dilarang susah, tetap ingin nongkrong dan lain sebagainya.
Nah, apa yang dilakukan? Pertanyaannya kan begitu, apa yang kami lakukan Iya. di Kementerian Pemuda dan Olahraga? Kami tidak henti-hentinya, tidak lelah-lelahnya memberikan himbauan bahwa sekarang ini pandemi COVID-19 belum berakhir. Obatnya belum ketemu, vaksinnya belum selesai diuji coba. Nah, satu-satunya adalah menjaga kedisiplinan. Disiplin diri dengan kita kemanapun pakai masker, dengan kemanapun menjaga jarak, cuci tangan, olahraga dan berbagai hal. Itu satu upaya yang kita dorong supaya mereka mau untuk mematuhi protokol kesehatan itu. Tapi ada satu hal, Tasya, ya, bahwa di era sekarang ini kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, komunikasi secara digital itu juga luar biasa berpengaruhnya. Nah, kami juga mencoba untuk memandu mereka dalam literasi digital supaya mereka bisa sadar dan menyadarkan lingkungan. Paling tidak dia menjaga dirinya, keluarganya, dan lingkungannya. Sekarang kan kita memberikan penyadaran kepada generasi muda atau tadi yang Tasya sebut sebagai generasi Z, itu yang paling gampang adalah melalui media sosial, melalui literasi digital. Nah, kami mencoba melakukan itu. Kebetulan di Kementerian Pemuda dan Olahraga ada yang membidangi itu. Memang dari awal sebelum pandemi kami sudah tahu bahwa mau tidak mau kita tidak bisa menghindar dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu yang kita lakukan. Nah, berbagai hal kita introdusir, kita sampaikan pesan-pesan, baik yang lucu maupun yang agak serius maupun yang ringan. Nah, itu kita sampaikan kepada kaum muda kita, dan alhamdulillah ada pengaruhnya. Dari yang kita lakukan, tentu bukan hanya kita, berbagai lembaga, kementerian, dan instansi lainnya juga melakukan hal yang sama. Tetapi Kementerian Pemuda dan Olahraga yang punya tanggung jawab untuk mengurusi pemuda tentu harus lebih aktif lagi, lebih proaktif lagi untuk melakukan literasi digital kepada anak-anak muda kita supaya patuh protokol dan lain sebagainya. Itu, Tasya. Baik, Pak Zainuddin, bicara lebih rinci lagi soal bagaimana ketika ingin mencapai atau memberi pesan kepada pemuda, kita harus menyalurkannya melalui media sosial, dan Kemenpora sudah melakukan itu. Nah, melihat bagaimana potensi atau ancaman yang bisa didapat oleh pemuda melalui media sosial. Nah, bagaimana Kemenpora melihat ini dan kemudian menyalurkannya dan memastikan bahwa hanya informasi-informasi yang berguna yang kemudian bisa diserap oleh pemuda melalui kampanye ini? Ya, tentu kita harus aktif melakukan literasi digital sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Kebetulan kan di tempat kami itu ada setingkat eselon 2 ya, yang mengurusi itu. Jadi ASDEP, Asisten Deputi tentang IMTAK, ya, ilmu pengetahuan dan iman dan takwa. Jadi melalui kegiatan-kegiatan ASDEP ini, kita melakukan literasi digital kepada anak-anak muda. Memang di era digital sekarang ini, kalau kita tidak mampu memberikan narasi-narasi yang positif, maka itu bisa berbalik menjadi negatif. Disitulah mereka kita ajarkan bagaimana menggunakan media sosial secara positif, bekerja sama dengan berbagai pihak, dan kita dorong secara terus-menerus dengan berbagai cara, karena anak muda sekarang ini itu kreativitasnya luar biasa. Kita tidak boleh hanya menggunakan satu cara saja, cara yang one way misalnya begitu, nggak bisa. Kita harus juga ajak mereka berinteraksi dengan apa yang kita sampaikan, mereka merespon, mereka memberikan feedback terhadap apa yang kita sampaikan, apa ada yang kurang atau ada yang harus kita perbaiki dari penyampaian literasi itu. Nah, itu juga menjadi hal yang positif, baik bagi kami untuk pengambilan kebijakan-kebijakan di Kementerian Pemuda dan Olahraga, khususnya
untuk bagaimana meningkatkan kemampuan anak muda melakukan hal yang positif dalam penggunaan media sosial. Juga bagi mereka juga mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang bisa saja mereka belum begitu paham, belum begitu tahu. Oleh karena itu kita dorong terus tentang kemampuan literasi digital ini, Tasya. Baik, baik. Jadi secara tidak langsung ini seperti 101 untuk bagaimana cara bermedia sosial begitu ya Pak Zainuddin. Memberikan pengetahuan kepada pemuda untuk kemudian bisa menjadi influencer literasi digital di Indonesia bagi follower-follower yang lain begitu ya Pak Zainuddin. Ya betul, sebab kalau dia influencer berarti pengikutnya banyak, followersnya banyak. Maka dia punya potensi untuk memberikan narasi yang positif, tetapi bukan tidak mungkin juga narasi-narasi negatif juga bisa muncul di situ. Nah di situ yang kami dorong betul, seperti yang saya sampaikan tadi, kita di era kecanggihan ilmu pengetahuan dan teknologi ini, tentu kita tidak bisa hanya diam saja, kita harus mengupdate, kita harus mengimprove apa yang perkembangan-perkembangan yang ada. Nah itu melalui ASDEP, IPTEK, dan IMTAK yang saya sampaikan tadi itu. Iya. Jadi secara ilmu pengetahuan mereka tercerahkan, kemudian juga di sisi secara spiritual, secara moral juga kita melalui IMTAK-nya kita dorong itu. Baik. Karena kalau tidak, influencer ini juga akan menjadi penyebab ke arah yang kurang baik buat para pengguna media sosial. Baik, gas dan remnya sama-sama dikenalkan dan diajarkan begitu ya Pak Zainuddin? Iya, betul. Ya, baik. Pemirsa tetaplah bersama kami, Pak Zainuddin ditahan dulu, kita masih akan melanjutkan dialog mengenai pemuda dan literasi digital di segmen selanjutnya sesaat lagi.